Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'al hazna idza syi'ta sahla. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Amma ba'd. Wasalna ila al-ayah 153. Saya pelari, saya bahas waktu saya kumwa khairan ketiran ala qiraat Ustaz Hadik. Yaqulul muallif rahimahullahu ta'ala, yaqulu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was shalah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala bisabri, dengan menggunakan sabar, wassalah, dan salat. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang yang sabar. Ayat ini hadir setelah ayat yang kita kemarin bahas, yang membahas juga tentang ma'iyah Allah Subhanahu wa taala dengan firman-Nya, fadhkuruni adzkurkum wassalah yusamma kadzalika adzikr. Fadhkuruni adzkurkum, kebersamaan Allah mengingat kita ditutup juga dengan ayat ini dengan sama, innallaha ma'as sabirin. Amara Allah Subhanahu wa ta'ala al-mu'minina bil isti'anati ala umurid diniyati wa dunyawiyah. Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini memerintahkan kepada orang-orang mukmin, kita semua, bil isti'anah, untuk meminta pertolongan ala umurihim, pada persoalan-persoalan yang dihadapinya, baik persoalan agama wa dunyawiyah ataupun persoalan-persoalan dunia, bisabri wassalah, dengan menggunakan sabar dan salat. Fasabru huwa, maka sabar itu adalah habsun nafsi, menahan jiwa atau hawa nafsu ini, wa kafuha, dan menghentikannya, ala ma takrah, kepada sesuatu kebencian atau sesuatu untuk tidak senang. Fahuwa salah satu aksam, maka sabar ini itu terdiri dari 3 jenis. Sabruha ala ta'atillah hatta tuaddiha, sabarnya hamba tersebut kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai selesai melaksanakan ketaatan tersebut. Wa an ma'siyatillah hatta tatrukaha, dan sabarnya jiwa tersebut atau hamba tersebut dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia bisa
selesai finish meninggalkan kemaksiatan tersebut. Wa ala aqdarillahil mu'limah, dan pada takdir-takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pahit. Fala tatasakhatuha, maka jiwa tersebut tidak gerutu atau memarahinya. Dan ini sudah maklum semua di tengah-tengah kita. Cuman perlu diketahui bahwa ini adalah jenis daripada sabar, ya, jenis macam. Adapun secara kekuatan sabar, bukan jenis ya, tingkatan kekuatan hamba di dalam kesabaran itu para ulama juga membaginya menjadi 3. Kalau ini adalah jenisnya sabar dalam melaksanakan perintah, sabar dalam meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala atau kemaksiatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah sabar terhadap takdir-takdir, khususnya takdir-takdir yang menyakitkan bagi seorang hamba. Ini jenis. Adapun tingkatan kekuatan sabar itu juga terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama adalah apa yang disebut oleh para ulama sebagai kalimat as-sabru itu sendiri, yaitu sebagaimana yang ditakrifkan oleh mu'alif di sini, yaitu habsun nafsi wa kaffuha ala ma takrah, atau dalam istilah lain habsun nafsi anil jaza, yaitu menahan diri, menahan jiwa ini untuk berkeluh kesah. Dan ini adalah sabar, tetapi sabar tingkatan yang paling rendah. Kekuatannya ibaratnya kalau hamba sabarnya model begini, maka dia terhitung sabar, tetapi sabarnya tingkatannya paling rendah, plus juga pahalanya juga paling rendah dibandingkan yang lain. Yang kedua adalah sabar yang dikatakan oleh para ulama, yaitu ar-ridho. Ridho kepada apa? Tadi sabar dari berkeluh kesah dalam melaksanakan perintahnya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam berkeluh kesah dalam menghindari maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sabar dalam berkeluh kesah dalam melaksanakan atau menghadapi takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Nah, ini sabar tingkat yang pertama. Sabar tingkat yang kedua adalah ridho ataupun ikhlas. Ridho ini yaitu sabar kita di dalam melaksanakan perintah-perintahnya Allah, itu rasanya adalah apa namanya? Hati ini lebih plong. Ibaratnya dia memahami bahwa ini adalah sebuah syariat dan memang seorang hamba harus melaksanakan syariat tersebut. Dan tidak bisa untuk berkilah. Dia memahami begini. Dia mau bersabar atau tidak bersabar, maka rasanya sama saja. Sehingga dia bisa mengikhlaskan, bisa menerima hal tersebut. Jiwanya tidak berontak, tidak nahan, tidak sholat kok apot yo. Paksono apot yo. Tapi dia mulai mau menikmati. Dia merasakan sebuah keringanan di dalam melaksanakannya. Begitu juga ketika meninggalkan kemaksiatan, begitu juga ketika mendapatkan takdir Allah yang menyakitkan. Sepeda hilang misalnya. Sepeda tuku anyar hilang. Nah, ketika dia sabar dalam kondisi yang kedua ini, ridho ataupun ikhlas, wis berusaha mencari, wis piye meneh, ape mempeng-mempeng ya sepeda gak balik, ape apa? Wis piye meneh. Nek dilono wong ibarate ape diriwangi ya
ya tambah nemen. Nah, ini namanya apa? Sabar yang dikatakan oleh para ulama sebagai ridho ataupun ikhlas. Kemudian sabar yang ketiga ya adalah yang dikatakan oleh ulama yang artinya sebenarnya berseberangan dengan kata sabar, yaitu asyukur. Ternyata asyukru ini adalah minasobri, cabang daripada sabar. Cuman asyurku ini adalah tingkatan sabar yang paling tinggi. Maka hamba di dalam melaksanakan ketiga jenis sabar ini, kalau sabarnya kekuatannya adalah atau tingkatannya adalah syukur, maka dia akan bisa mensyukuri setiap syariat yang Allah syariatkan kepada dirinya. Dia tidak lagi merasakan bahwa sholat itu adalah beban. Yang sholat ini menjadi beban dirasakan oleh tingkat orang yang pertama, yaitu orang yang merasakan bahwa sholat itu adalah habsun nafsi anil jaza, menahan jiwa untuk tidak berkeluh kesah. Tetap walaupun sholat dirasa berat, tetap saya harus sholat. Nah, itu sabar. Tapi yang tingkatan yang ketiga ini, dia mampu menempatkan bahwa seluruh yang disyariatkan Allah itu adalah sebuah kenikmatan yang harus disyukuri. Begitu halnya juga dengan jenis sabar yang lainnya. Dia ketika meninggalkan kemaksiatan itu rasa syukurnya luar biasa sekali. Alhamdulillah saya bisa meninggalkan ngerokok, dan ketika dia meninggalkan ngerokok, maka dia merasakan kelezatan, kenikmatan yang luar biasa sekali. Dia bisa terhindar dari zina, dia bisa terhindar dari minum-minuman keras, merupakan kenikmatan tersendiri bagi dirinya. Yang ketiga adalah ketika dia menghadapi musibah-musibah yang mu'limah atau aqdar al-mu'limah, dia bisa menikmatinya. Nah, ini tingkatan para wali. Ya, sepeda hilang, alhamdulillah, berarti itu yang terbaik. Nah, ini yang perlu kita pelajari, ilmu sabar tingkat ketiga ini yang perlu kita sabari. Kalau ini sudah kita dapatkan, maka masya Allah kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala dalam diri kita ini itu akan terasa sekali. Innallaha ma'as-sabirin. Dan perkara tentang sabar ini, khas sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu akan susah sekali untuk dipahami oleh orang-orang yang mungkin jarang mendapatkan sesuatu yang menyakitkan. Tapi kalau seseorang sering mendapatkan sesuatu yang menyakitkan atau ujian-ujian, maka dirinya akan terlatih sesuai dengan ilmu yang dia dapat tentang sabar ini atau tentang ma'rifah dia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga dia bisa menempati suatu kedudukan pada puncaknya. Fasabru, maka sabar itu adalah huwa al-ma'unah al-azimah. Dia merupakan pertolongan, ya, dia merupakan pertolongan yang sangat besar sekali pada setiap persoalan. Apalagi kalau sampai bisa tingkat ketiga, maka seluruh persoalan bagi seseorang tersebut akan sama. Ya, sebagaimana Umar mengatakan, saya itu tidak peduli apakah Allah memberikan saya nikmat ataukah Allah Subhanahu Wa Taala memberikan musibah kepada saya. Yang penting kalau dikasih nikmat, saya dikasih Allah, bisa syukur. Kalau dikasih musibah, yang penting saya dikasih Allah, bisa bersabar. Nah, ini kan hampir dua sisi yang dirasakan oleh Umar bin Khattab sama-sama. Syukur sama sabar sama, karena sabar tertinggi juga namanya syukur. Sampai kadang saya membayangkan sebuah hadis ya, yang saya dengar dari Syekh Wahid Bali itu. Beliau mengatakan begini. Dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW mengatakan, at-ta'imus syakir
At-thaimus syakir kas-shaimis sabir. Masya Allah, luar biasa sekali. Kita posisinya nggak puasa, makan, bisa bebas makan, becek, mentok, apalagi satagus, bebek goreng, kita makan. Kemudian setiap makan kita mampu menghadirkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala, itu pahala kita sama, kedudukan kita sama dengan orang yang bersabar ketika dia berpuasa menunggu maghrib. Bukan berarti ini tidak menyemangati panjenengan semua untuk berpuasa ya, tetapi ini menyemangati bagi kita. Subhanallah, rasa syukur itu ternyata sangat luar biasa sekali. Karena memang intinya jenengan perhatikan, kaji semua dari Al-Fatihah sampai Alif Lam Mim. Tujuan Al-Quran ini satu tok intinya. Apa? Supaya kita bahagia. Supaya manusia bahagia di dunia wal akhir. Makanya kata Ibnu Qayyim mengatakan, la syai'a ahabbu ila iblis min huznil mu'min. Tidak ada sesuatu pun yang paling disukai oleh iblis dan bala tentaranya itu kecuali sedihnya seorang mukmin. Jenengan sedih berarti membuat iblis senang. Gimana melawannya? Sabar dengan tingkatan yang paling tinggi, yaitu syukur. Nah, itu baru sabar akan dikatakan sebagai al-ma'unah al-azimah fi kulli amrin, pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar bagi setiap persoalan. Fala sabila li ghairi sabir ayudrika matlubahu. Maka tidak ada jalan bagi orang yang tidak sabar untuk mendapatkan apa yang dia mau, apa yang dia cari. Karena memang hamba ini, manusia ini, itu semuanya dengan berbagai jenis pemikirannya, tetapi intinya satu, mereka ingin bahagia, mereka ingin nikmat, dan mereka tidak mau menderita. Itu saja. Tapi kalau dia tidak mampu untuk mendapatkan atau mensikapi sesuatu dengan sabar, maka dia tidak akan pernah mendapatkan apa yang dia cari. Setelah ini insya Allah semuanya jadi wali Allah. Khususan apalagi di sini adalah kata beliau at-ta'atus syaqqah al-mustamirrah. Sebuah ketaatan yang ketaatan itu ketika dilakukan secara fisik merupakan ketaatan yang sangat berat sekali, yang ketaatan itu berkelanjutan. Ini membutuhkan apa? Kesabaran ya. Sabar ini segi apa namanya? Segi tafdiliyah pahala. Sabar paling rendah itu sabar terhadap takdir-takdir Allah yang menyakitkan. Kemudian pahala yang lebih besar daripada itu, yang kedua adalah sabar mencegah diri kita dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pahalanya lebih besar. Kemudian pahala yang paling besar adalah sabar di dalam kita mentaati apa yang Allah perintahkan kepada kita. Nah, ini sabar di dalam ketaatan kepada Allah, tingkatan pahala paling besar. Fa innaha muftaqiratun asyaddal iftiqari ila tahammulis sabri. Maka dalam ketaatan yang berkelanjutan ini sesungguhnya ia membutuhkan, sangat-sangat betul membutuhkan kepada tahammulis sabri, untuk berpegang teguh di dalam kesabaran, untuk betul-betul kuat sabar. Wa tajarru'ul mararah asyaqah, dan menenggak panasnya rasa berat tersebut. Fa idza lazama sahibuhas sabra faza bin najah. Maka ketika
seorang yang memegang kesabaran tersebut mampu melazimi kesabaran, faza bin najah, maka dia akan beruntung dengan mendapatkan kesuksesan. Wa in raddahul makruh wal masyaqqah anis sabri, kalau dia menghilangkan dari yang dia tidak suka dan sesuatu yang berat, sebuah kesabaran, wal mulazamah alaiha, dan istiqomah ini dihilangkan di dalamnya, lam yudrik syai'an, maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Pahala tidak mendapatkan, kenikmatan dunia juga tidak mendapatkannya. Wa hasala 'alal khirman, dia termasuk orang-orang yang terhalangi dari kebaikan. Wa kadzalikal ma'siyah allati tashtaddu dawa'i nafsi, begitu juga kemaksiatan yang tuntutan jiwa ini sangat besar sekali, wa nawazi'iyah, dan dorongan-dorongan ilaiha kepadanya, wa hiya fi mahalli qudratil abdi, dan dia itu dalam posisi dimampui oleh seorang hamba. Fahadihi la yumkin tarkuha illa bisabrin adzim, ini tidak mungkin untuk ditinggalkan kecuali dengan kesabaran yang besar, ya. Kita mungkin orang-orang tua seperti ini atau yang sudah beristri, untuk meninggalkan kemaksiatan kepada melihat yang haram dan yang lainnya mungkin lebih ringan daripada seorang pemuda atau perjaka, apalagi sudah mendekati 30 kemudian belum menikah. Nah, ini posisinya berat sekali untuk meninggalkan larangan-larangan Allah berupa melihat sesuatu yang haram. Untuk ghadul basar itu berat karena apa? Dawai, tuntutan jiwanya itu sangat besar sekali kepada kemaksiatan tersebut. Dimo. Wa kaffun lidawai qalbi wa nawaziha lillahi, dan menghentikan pada dorongan-dorongan hati dan tuntutan dan dorongan-dorongan hati lillahi, kepada atau untuk Allah Subhanahu wa taala. Wasti'anatul billahi, dan meminta pertolongan kepada wa alal ismah minha, untuk terselamatkan dari hal tersebut. Fa innaha minal fitanil kibar, karena sesungguhnya itu termasuk ujian-ujian yang besar. Wa kadzalikal bala'u syak, begitu juga bala ataupun musibah yang berat, khususon in istamarra, apalagi bala itu berlanjut terus menerus. Nek misalnya geger kolo-kolo cenut-cenut mungkin butuh sabar. Tapi nek cenut-cenut terus ini butuh tingkatan bersyukur tadi, Masya Allah, luar biasa. Wat tawakkulu alaihi, Melayu rindu. Yo. Fahada tad'ufu ma'ahul kuwan nafsaniyah. Coba Syekh mengatakan begini ya. Mungkin kalau seseorang tersebut ya diuji kemiskinan, diuji sakit dan yang lainnya, pertama kalinya, pekan pertama, pekan kedua, bulan pertama kuat. Tetapi kalau istamarro tad'ufu ma'ahu, maka hal tersebut akan melemahkan kekuatan kejiwaan dia, mentalnya, Masya Allah. Wal jasadiyah, begitu juga dengan jasadnya. Wa yujadu muqtadhaha, dan didapatkan dalam dirinya itu sebuah alasan wa huwa tasahud, untuk mempeng-mempeng. Makanya hawane
Hawane wong sakit pengen mempeng-mempeng terus. Hawane wong kiri yo pengen mempeng-mempeng terus. Karena memang itu memang tuntutan jiwanya untuk tasahud itu. Illam yuqawimha, kalau dia tidak bisa melawannya, sahibuha bisabri lillah, dengan kesabaran, yang kesabaran itu dia peruntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nanti nyambungnya, fahamnya dia, saya sabar, saya melaksanakan mengalami ini lillah, itu nanti akan nyambung pada wasta'inu bisabri wassolahnya. Dia akan paham terhadap sholatnya tadi ketika dia melakukan kesabaran itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan menemukan innallaha ma'as sabrin. Maka para ulama mengatakan apa? Idza wajadtallah wajadta kulla syai. Kalau kamu mendapatkan Allah, innallaha ma'as sabirin tadi. Kalau kamu mendapatkan Allah, maka kamu mendapatkan segala sesuatu. Wa idza faqadtallah faqadta kulla syai. Maka kamu akan kehilangan segala sesuatu. Jika kamu kehilangan Allah, maka kamu akan kehilangan segala sesuatu. Ini luar biasa sekali pelajaran ini bagi kita. Wa tawakkulu alaihi, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, walaja'u ilaihi, dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, wal iftiqaru 'ala dawam, dan merasa butuh kepada Allah Subhanahu wa taala selamanya. Fa'alimat anna sabra muhtajun ilaihil abdu, maka di sini ya terketahuilah bahwa sabar itu muhtajun ilaihil abdu, sangat dibutuhkan oleh seorang hamba. Bal muttarrun, bahkan itu sesuatu yang sangat wajib, mendesak, fi kulli halatin min ahwalihi, dalam setiap kondisi dari kondisi-kondisi yang dia hadapi. Falihada, maka oleh karena itu amarallahu ta'ala bihi, Allah memerintahkan hambanya untuk bersabar. Wa akhbaru annahu, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan bahwasanya Allah ma'as sabirin, bersama dengan orang-orang yang sabar. Ai ma'a man kana sabru lahum, Allah bersama dengan yang kesabaran itu bersama mereka, sudah nempel pada mereka, baik secara khulukon, akhlaknya, wasifatan, dan sifatnya, wa malakatan, dan penguasaan dirinya. Coba, sudah menjadi karakter. Makanya karakternya yo, wong sabar tingkatane sing paling tinggi syukur, yo lapo-lapo buyang-buyu. Ini subhanallah, ndanya Ustaz Alim Mansong ini kabeh. Amplope kandel, alhamdulillah. Amplop ra teko-teko, alhamdulillah. Oleh amplop alhamdulillah, gak oleh amplop, tuku amplop no tuku diri tambah oleh akeh. Insyaallah. Dan ini mencoba mari kita rasakan. Kadang subhanallah, kita dalam sholat saja kadang susah merasakan. Kadang saya kadang saya juga kan senang sama yang disampaikan Gus Baha, itu kadang masuk juga. Kadang merasakan nih, lagi misalnya diambeki istri, itu teringat pada bagaimana cara menikmati ketika diambeki istri. Nah, ini harus belajar juga. Gimana cara bersyukur ketika ada problem rumah tangga misalnya. Nah, ini khusus juga bagi ummahat ini. Ketika dicuekin oleh suami, gimana caranya bersyukur?
Bojoku kok cuek, jarang perhatian be aku. Nah, ini perlu kita pelajari, dan itu menjadi apa? Harus menjadi apa? Khuluqan wa sifatan wa malakah bagi diri kita. Di situ insya Allah nanti kita akan merasakan innallaha ma'as sabirin. Kebersamaan Allah itu akan hadir di dalam hati kita. Bima'unatihi, dengan pertolongannya Allah, wa taufiqihi, dan taufiknya, wa tasdidihi, dan apa, ngepaskannya Allah Subhanahu wa taala kepada hal tersebut. Maka kalau sudah begitu, fahanat alaihim bidzalikal masyaqu wal makarihu, maka akan ringanlah pada mereka dengan hal tersebut, al masyaqu, sesuatu yang berat, wal makarih, dan sesuatu yang dia dibenci secara kemanusiaannya. Wasahula alaihim kullu adimin, masya Allah, setiap perkara yang besar, yang berat akan dia rasa sangat ringan sekali. Kenapa? Karena dia sabarnya tingkat tinggi, yaitu selalu bersyukur. Ya sama halnya subhanallah, ketika semakin kita dikasih tugas berat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tugas tersebut semakin ringan. Kenapa semakin ringan? Karena dia merasa bahwa tugas itu adalah untuk Allah. Dan kita itu subhanallah, kalau membayangkan, saya mikir kemarin puasa itu, puasa itu kan bagi saya itu ibadah, subhanallah. Masyakohnya itu terasa, beratnya itu terasa. Kemudian terutama di malam-malam 10 terakhir ya, kita dengan begitu kalau anak muda sekarang itu begitu mengeluarkan effort luar biasa. Tidur itu loh yang enaknya begitu itu kita tinggalkan. Istri kita yang begitu cantik kita tinggalkan, ngitikaf di dalam masjid kanyepen rah turu-turu, wong ono enak gilek melarat. Kenapa kita lakukan? Kenapa kita senang? Kenapa kita ngiwang-ngiwangi? Karena kita tahu itu lillah. Nah, kita membayangkannya kalau kita dikasih tugas oleh Allah Subhanahu wa taala semakin besar, harusnya kan kita semakin senang dan semakin mudah bagi kita. Kenapa? Wong kita harusnya sholat isya tok sampai subuh itu wajib. Kalau Ramadan 10 terakhir kita nggak ngelebur pun nggak apa-apa, ya enggak dosa. Kita nyari yang melarat karena ingin kita mendapatkan ridha Allah. Bahkan sebagian kita bisa menikmati kengeleburannya itu. Nah, kita harusnya dalam tugas-tugas yang lain, semakin apalagi tugas perjuangan, semakin berat tugas perjuangan yang ada pada diri kita, harusnya kita semakin bangga dan semakin senang. Karena lillah, karena untuk Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita mendengar hadis innallaha idza ahabba qauman istakhdamahu, atau dalam riwayat istakmalahu. Allah kalau cinta seseorang itu Allah akan memakai dirinya. Malu kita ya kepada sebuah pelepah kurma ya, pelepah kurma. Rasulullah SAW ketika malam hari mendengar pelepah kurma itu, mendengar suara tangisan dari luar rumahnya, terus menangis. Nah, ketika dicari ternyata tangisan tersebut berasal dari pelepah kurma. Akhirnya pelepah kurma tersebut ditanya oleh Rasulullah SAW, kenapa kamu menangis? Pelepah kurma tersebut kemudian menjawab, wahai Rasulullah, semenjak engkau dibuatkan mimbar, engkau tidak pernah lagi menginjakkan kakimu di atasku untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pelepah kurma itu sebelum Rasulullah punya mimbar, itulah yang dipakai Rasulullah untuk berdiri di hadapan manusia
sebagai mimbarnya Rasulullah SAW di atas kayu. Nah, ketika sudah dibuatkan mimbar, maka pelepah kayu itu disingkirkan. Akhirnya pelepah kayu itu setiap malam menangis, tidak mendapatkan tugas lagi dalam andil dakwah menyebarkan Islam. Nah, diri ini orang dakwah atau tugasnya sedikit, sungkan be kayu kurma ini. Ini pelajaran bagi kita, ya, bagaimana kita bisa merasakan bahwa tugas itu semuanya merupakan sebuah kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Wazalat anhum kullu su'ubatin, dan akan hilang dari mereka seluruh bentuk kesusahan. Wa hadhihi ma'iyatun khassatun, dan ini adalah kebersamaan dengan Allah, dengan kebersamaan yang khusus, taqtadi mahabbatuhu, yang kebersamaan tersebut menuntut mahabbatuhu, kecintaan Allah, wa ma'unatuhu, kecintaan Allah kepadanya dan pertolongan Allah kepadanya, wa nasruhu wa qurbuhu, ya, pertolongan Allah kepadanya dan juga kedekatan Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Wa hadhihi manqabatun azimah, ini adalah kedudukan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, lis-sabirin, bagi orang-orang yang sabar. Falau lam yakun lis-sabirina fadilah, kalaulah bagi orang-orang yang sabar itu tidak ada sebuah fadilah, illa annahum fazu bihadhil ma'iyah, kecuali hanya mereka mendapatkan kebersamaan ini saja. Mereka bisa merasakan innallaha ma'ahu, kata Syekh siapa? Nablusi, idza kana Allahu ma'aka faman 'alaih, wa idza kana Allah laisa ma'aka, idza kana Allahu ma'aka faman 'alaika. Kalau Allah Subhanahu wa taala itu bersama denganmu, siapa yang bisa memberikan bahaya kepadamu? Dan sebaliknya, jika engkau tidak bersama Allah, siapa yang bisa melindungimu? Maka, ya, cukuplah ini bagi seorang hamba minallahi, itu akan menjadi sesuatu yang cukup dari pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lakafa biha fadlan wa syarafan, saya itu sudah cukup menjadi keutamaan dan kemuliaan. Wa amal ma'iyah al-amah, adapun ma'iyah secara umum, fa hiya ma'iyatul ilmi wal qudrah, maka dia itu adalah kebersamaan Allah di dalam perkara ilmunya, meliputi segala sesuatu, dan kekuasaannya meliputi segala sesuatu. Jadi kalimat ma'a, innallaha ma'a, itu ada dua tafsiran. Kalau di bab akidah itu namanya ma'iyah. Ma'iyah terbagi menjadi dua, yaitu ma'iyah amah dan ma'iyah khosoh. Kalau ma'iyah khosoh itu adalah untuk orang-orang mukmin dan wali-walinya, yang artinya adalah an-nasru wa ta'yid wa tamkin lil mu'minin. Kalau ma'iyah amah itu artinya adalah al-muraqabah, yaitu pengawasan Allah. Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan, dan Allah Maha kuasa atas apa yang mereka lakukan semuanya. Itu namanya ma'iyah amah. Ma'iyah amah orang mukmin dan orang kafir masuk di dalamnya. Tetapi ma'iyah khosoh khusus orang-orang mukmin. Nah, di sini ma'iyah pembahasannya adalah ma'iyah khosoh. Nah, ma'iyah amah sebagaimana yang ditunjukkan dalam ayat kama fi qoulihi ta'ala wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Wa hadhihi 'amatun lil khalqi, ini umum untuk seluruh makhluk. Wa amara ta'ala bil isti'anati bis shalah, dan Allah memerintahkan meminta pertolongan kepada Allah dengan menggunakan salat. Li'anna sholata hiya imaduddin, karena sholat itu adalah tiangnya agama, wa nurul mu'minin, dan cahayanya bagi orang-orang mukmin. Wa hiya as-sillatu, dia sholat itu adalah merupakan hubungan
bainal abdi wa baina rabbih, antara hamba dan Rabbnya. Fa idza kanat salatul abdi salatan kamilah, dan apabila salatnya seorang hamba itu merupakan salat yang sempurna, mustami'an fiha, terkumpul di dalam salat tersebut, mayalzam fiha, apa yang harus terkumpul, yang seharusnya terkumpul di dalamnya, wa ma yusannu, dan apa yang disunahkan di dalamnya, wa hasala fiha, dan disertai pula dengan hudurul qalbi, hadirnya hati, alladzi huwa lubbuha, yang hadirnya hati itu merupakan inti daripada salat. Itu ketika hadir semua, fasaral abdu idza dakhala fiha, maka hamba yang sudah masuk salat seperti itu, istasyara dukhulahu ala rabbih, seorang hamba tersebut akan bisa merasakan masuknya dia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini perasaan yang harus harus kita bawa ketika kita mulai takbir. Maka seorang hamba yang sholatnya seperti itu, dia akan merasakan apa? Merasakan masuknya dia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Imam Syafi'i itu menerangkan isyarah sholat ketika takbir itu, ya, ketika takbir begini itu adalah ibarat di sini ini dunia, ya. Ketika takbir maka dunia itu sudah dibuang semua ke belakang, kemudian dia iqbal ala Allah, menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agak susah bagi imam-imam yang apalagi sambil mengingat-ingat hafalan. Wa wuqufuhu baina yadayhi, dan berdirinya dia di depan Allah Subhanahu wa ta'ala, mauqifal abdil khatimil muta'addib, ya, sebagai atau berdiri sebagai seorang hamba yang hina, hamba yang siap menjadi pelayannya Allah dan beradab kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mustaghdiran likulli ma yaquluhu, dia hadir sadar betul setiap apa yang dia ucapkan dalam sholat, wa ma yaf'aluhu, dan apa yang dia kerjakan. Jadi tuntutannya adalah kita memahami apa yang kita ucapkan dan kita memahami seluruh gerakan apa yang kita gerakkan di dalam sholat. Mustaghriqan, tenggelam, bimunajati rabbihi wa du'ai, dengan bermunajat kepada Allah dan berdoa kepadanya. La jarama'an hadhi sholat, maka pantaslah sholat yang seperti ini min akbaril ma'unah, termasuk ya pertolongan yang paling besar ala jami'il umur, pada setiap atau seluruh persoalan. Fa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, karena sesungguhnya sholat itu akan menahan seseorang dari kemungkaran, kekejian dan kemungkaran. Wali anna hadzal hudur alladzi yakunu fi shalah, karena rasa hadirnya kita dalam alladzi yakunu fi shalah, yang dalam salat ini, yujibulil abdi fi qalbihi, maka akan mengharuskan bagi seorang hamba dalam hatinya itu wasfan wa da'iyan, sebuah sifat atau penyeru atau dorongan, yad'uhu ila imtithali awamirihi, yang menyeru dia kepada melaksanakan perintah-perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, wajtinabi nawahihi, dan menjauhi larangan-larangannya. Hadhihi as-shalah, inilah sifat salat, allati amarallahu, yang Allah perintahkan, annasta'ina biha, untuk kita meminta pertolongan kepada Allah menggunakannya, ala kulli syai', untuk menghadapi segala sesuatu. Intaha kalamu fi hadhil ayat. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan
sholat kita bisa seperti ini, kesabaran kita juga bisa seperti ini. Mungkin ada hikmah dan tambahan dari asatidz yang lain. Ada beberapa poin yang kami dapati dari kaidah tentang permintaan pertolongan kita kepada Allah dengan jalur sabar dan sholat. Namun di sini kita ketahui bahwasanya fikul liman halati sabri derajat. Di setiap marhalah sabar itu ada derajatnya. Tentang sabar ketika kita mendapatkan adzalillah al-mu'limah, mendapatkan takdir Allah yang sakit. Nah, takdir Allah yang sakit ini juga ada tingkatannya. Ada kalanya orang diuji sakit gigi. Berbeda dengan tingkat kesabarannya orang yang diuji sakit kanker misalnya. Ini derajatnya pun berbeda-beda dan pahalanya pun berbeda-beda. Sebagaimana orang diuji ketika menghindari maksiat. Orang mungkin bisa menghindari maksiat merokok, mungkin maksiat yang lain, tapi ada kalanya seseorang itu tidak bisa menghindari maksiat yang lebih besar. Nah, itu pun pahalanya bertingkat-tingkat berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, derajat pahala dalam bersabar di dalam ketaatan kepada Allah ini pun sama. Ada kalanya orang memiliki harta. Ketika dia menyediakan uang yang banyak, mungkin biasa karena hartanya banyak. Artinya dia bersabar dalam mengeluarkan harta yang banyak. Ada orang yang bersabar mengeluarkan harta, tapi sedangkan dia hartanya sedikit, sama-sama mengeluarkan harta. Maka kesabarannya pun diuji di situ. Dan ada tingkatan-tingkatan yang disampaikan para ulama saat kita bersabar dalam ketaatan kepada Allah. Ini posisi kita sebagai ayah. Ada dua ayat yang terkenal pada kita, yaitu kita saat taat kita berbiru walidain. Kita memiliki anak, keluarga, tapi kita masih memiliki seorang ibu atau seorang ayah. Wasabihuma di dunia ma'rufah, sampai dikatakan ketika orang tua itu kafir, kita diperintahkan untuk merawatnya, berbuat baik dengan keduanya. Sampai di dalam suatu hadis yang sering kita dengar bahwasanya man adraka walidayhi aw ahaduma aw kilahuma wa lam yadkhulul jannah. Orang siapa yang mendapati indal kibari, mendapati orang tuanya yang sudah sepuh, salah satunya atau keduanya, tapi tidak masuk surga, maka ini butuh kesabaran. Saat kita memiliki anak, memiliki istri, tapi di sisi lain kita harus bersabar tatkala seorang ayah merawat orang tuanya. Ini tingkat kesabarannya luar biasa. Harus, masya Allah. Saya kadang kalau melihat orang yang merawat orang tuanya yang sudah sepuh, yang memang perlu banyak bantuan, itu terkadang saling gontokan antara anak. Punya anak 10, aku saja yang rawat, ini saja yang rawat. Aku sudah merawat kemarin. Masya Allah. Ini saling memberikan kesempatan kepada temannya, pada saudaranya. Padahal ini adalah ibadah. Kenapa enggak? Saya saja yang merawatnya, kalian enggak usah. Tapi saling melepaskan. Ada kalanya orang berikan, tatkala mendapati orang tuanya yang sudah sepuh. Seorang ibu bisa merawat 10 anak, terkadang 10 anak tidak bisa merawat 1 ibu. Ini perlu kesabaran yang sangat besar bagi seorang ayah. Yang kedua, seorang ayah bersabar tatkala mendidik keluarganya. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk sholat, untuk ibadah, dan bersabarlah atasnya. Allah sudah tahu kalau kita berkecimpung di dunia pendidikan mungkin. Waktu kita habis untuk berdakwah, untuk mendidik keluarga kita, anak kita takut atas rezeki kita. Mungkin dakwah atau aliman terus aku nyambut gawe apa? Mungkin ada ketakutan ketika waktu kita optimalkan untuk dakwah. Allah sudah jawab. Bukan Allah dahulukan nahnu narzuquk, tapi Allah menafikan ketakutan kita. Lan nas'aluka rizq. Aku gak jalur rezeki itu kalau awakmu, wis gak usah khawatir. Nahnu narzuquk. Kami yang memberikan rezeki. Engkau berdakwah, engkau mendidik keluargamu untuk sholat beribadah kepada Allah, kami akan menjaga cukup rezekimu dan jangan pakai atas ini.
jazakumullah khairan, luar biasa sekali tambahan dari Ustaz Adik, dan itu macam-macam problematika dan tingkatan-tingkatan ujian. Dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan inna idhamal jazai ma'a idhamil bala, besarnya pahala yang disiapkan Allah itu sebesar dengan ujian yang dihadapi. Wa inna waha idza ahabba qauman ibtala, dan Allah kalau cinta kepada seseorang maka Allah akan memberikan ujian tersebut. Barakallahu fikum. Dari Ustaz yang lain, Ustaz Fatih, Ustaz Anas, apa itu? Tafsir apa? Al-Wasit. Al-Wasit. Tafsir Al-Wasit ini dikatakan beliau membuat tafsiran kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat innallaha ma'as-sabirin, bukan innallaha ma'as-muslimin wasta'inu bis-sabri was-salah, padahal as-salah ini. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat innallaha ma'as-sabirin, bukan innallaha ma'as-muslimin? Beliau kemudian mentadaburinya dan mengajarkan bahwasanya di anna salat al-mustaliyatu ila kalima wa dunaniha wa huzuniha la tatimu illa bis-salat. Bahwasanya sholat itu hanya sekedar untuk melaksanakan rukun-rukunnya, menggunakan rukun-rukunnya, sunah-sunahnya, dan secara kekhususannya saja. Adapun nggak ada mungkin bisa itu semuanya tidak akan bisa terlaksana kecuali dengan kesabaran. Dan kesabaran ini sudah mencakup di dalamnya orang-orang yang sholat. Karena ini dikatakan juga kalau musallim adalah bisa menjadi di qauli tabaraka Allah ma'as-sabirin. Kalimat al-musallim itu sudah tercantum dalam kalimat as-sabirin. Karena memang kalau kita sendiri orang yang sholat itu memang berat dan butuh kesabaran. Gak usah jauh-jauh, kemarin kita waktu sholat tarawih, ya. Berapa banyak orang yang gagal dalam kesabaran melaksanakan sholat tarawih, ya. Awal tarawih, awal sholat, kemudian sampai terakhir sholatnya nanti di waktu zaman Idul Fitri. Nah itu kan ini tambahan dari kitab Tafsir Al-Wasit. Nah, lihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak menggunakan kalimat musallim karena ya sudah tercantum di kata al-salim. Baik, jazakumullah khairan, Ustaz. Itu ya yang disampaikan tambahan dari tafsir Al-Wasit dengan ditutup innallaha ma'as-sabirin itu karena di dalam ma'as-sabirin itu juga ada terkandung makna innallaha ma'al musallin, karena sholat itu juga membutuhkan sebuah kesabaran, jadi masuk, sehingga tutupannya adalah innallaha ma'as-sabirin. Barakallahu fiik. Baik, Ustaz Fatih, silakan. Sedikit dan sebagai tutup, ketika membaca innallaha ma'as-sabirin di awal ayat wasta'inu bis-sabri was-salah, Allah Ta'ala alam ini kalau kita melihat salah satu di antara inti salat di sini adalah Al-Fatihah. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menyebutkan hadis qudsi, qasamtu sholata baini wa baina abdi nisfaini, yang dimaksud salat di situ adalah Al-Fatihah. Di antaranya kenapa sebagian ulama menyebutkan karena di Al-Fatihah ini disebutkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, yang mana itu adalah praktek daripada perintah Allah
wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa sejarah yang membuktikan ini? Saya pernah baca ataupun mendapatkan hikmah ini disambungkan dengan fakta sejarah di mana Nabi Zakaria alaihissalam itu beliau kan sudah lama sekali tidak memiliki anak, dan beliau bersabar subhanallah sekian puluh tahun lamanya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam tidak memiliki anak. Karena itu sampai beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan doa yang betul-betul serius, dan beliau melaksanakan sholat karena nabi-nabi terdahulu juga melaksanakan sholat. Tiba-tiba ketika beliau berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah, langsung Allah Subhanahu wa taala ijabahi doa beliau ini. Ketika beliau minta pertolongan kepada Allah dengan sabar dan melaksanakan sholat, langsung Allah ijabahi. Kemudian Allah kirim malaikat, malaikat itu berkata, wa nadahul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli. Malaikat itu langsung turun menyeru kepada dia sementara dia dalam posisi berdiri, dan dia dalam posisi sholat. Yang mana kalau berdiri itu kita membaca Al-Fatihah. Kita membaca Al-Fatihah yang itu adalah intinya iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Maka di sini pentingnya kita betul-betul memahami sholat dan juga menghayati Al-Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in sebagai jadi praktek daripada istiqamah. Jazakumullah khairan, tambahan yang sangat luar biasa sekali dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dalam surah kita. Baik, para asatid yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya khususnya di sini kami menyeru pada saya pribadi dan juga teman-teman dalam beristifadah kepada ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Kita jadikan bahwa sabar dan sholat di sini, ya, itu diantara kita di dalam mengemban dakwah di Al-Iman ini kita saling tawasi bil haq di dalam perkara ini, khususnya di dalam kesabaran. Mungkin suatu saat saya atau yayasan merasa sangat berat, kadang-kadang sampai emosi hati ingatkan oleh kalian, saat sahabat tertinggi itu syukur. Sama jenengan juga sama. Kehidupan kita, ayo kita tingkatkan, mencoba kita tingkatkan untuk mendapatkan lama-kelamaan tadi yang disebutkan oleh Syekh Sa'di tadi, baik khuluqan, wasfan, wa mamlakatan, itu menjadi karakter bagi diri kita, dan kita merasakan bahwa kalau hanya sabar yang diberikan Allah itu kafa bidzalika fadlan wa syarafan, itu kemuliaan yang cukup bagi kita kalau Allah tidak memberikan yang lainnya kecuali memberikan hal ini, sehingga kan ini kita bisa menikmatinya. Juga harusnya ini dihadiri para asatid dan juga istri-istrinya di dalam masalah keluarga mereka juga bisa saling kemudian mengingatkan ini, menikmati hiduplah dengan rasa syukur yang merupakan tingkat tertinggi dalam sabar. Ini ketika dapat kerepotan atau kesusahan kita bisa bersyukur, apalagi kalau dapat kenikmatannya, sehingga kita di Al-Iman ini juga semuanya bisa bahagia dengan iman kita berkeluarga juga dengan bisa bahagia dengan iman kita dengan ayat ini, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan, memberikan taufik, tasdid, dan juga memberikan ma'unahnya, pertolongannya kepada kita agar kita bisa bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap perkara yang kita hadapi. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.